Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan dibahas materi mengenai sistem hukum di Indonesia. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Unsur yang terdapat di dalam hukum yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Tujuan hukum menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Lalu yang terakhir, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Lalu sumber hukum ialah asal mulanya hukum atau segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Sumber hukum pada umumnya dibagi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum yang berlaku, misalnya faktor historis, sosiologis, dan filosofis. Sumber hukum formal merupakan tempat ditemukan atau diperoleh aturan hukum yang berlaku, misal undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin atau pendapat para ahli. Kemudian kita akan membahas penggolongan hukum. Penggolongan hukum yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ada hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Dan yang terakhir ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Berikutnya berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikat dirinya pada suatu perjanjian internasional. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Terakhir, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Lalu hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Lalu ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Berikutnya penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ada ius constitutum atau hukum positif.
ialah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau ada yang lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Nah, contohnya rancangan undang-undang. Lalu kemudian penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Lalu hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Lalu penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Lalu hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya ketentuan dalam pewarisan baru mungkin bisa dilakukan jika tidak ada surat wasiat. Lalu penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum objektif sering juga disebut hak. Lalu penggolongan hukum yang terakhir yaitu berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas: yang pertama, hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Hukum tata usaha negara, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antara negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Berikutnya hukum private, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain. Hukum privat terbagi atas hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Kemudian hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, tata hukum Indonesia. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Nah, demikianlah pembahasan mengenai sistem hukum di Indonesia. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.